Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yani Kembar Story. Baik, untuk sharing hari ini saya akan membahas tentang keajaiban surat Al-Waqiah dibaca setiap hari. Jadi gini, surat Al-Waqiah. Al-Waqiah itu artinya adalah hari kiamat, ya. Yang mana surat Al-Waqiah ini adalah surat Makkiyah, surat ke-56, dan ada isinya itu ada 96 ayat, ya. 96 ayat, dan artinya itu hari kiamat, ya. Surat Al-Waqiah ini adalah salah satu surat unggulan yang mana orang-orang sering baca, ya, sering mengamalkan. Surat Al-Waqiah ini adalah surat yang bisa membuka pintu rezeki yang tadinya sulit jadi mudah, gitu ya. Terus surat Al-Waqiah ini banyak keistimewaannya, ya. Depannya tuh kayak gini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Yang kayak gitu. Nih, awal mula saya bisa istiqomah dan baca surat Al-Waqiah ini gini. Bermula dari channel YouTube-nya Neng Wirda Mansur, ya, yang anak putri dari Ustadz Yusuf Mansur itu membahas tentang W30H, ya, Waqiah 30 hari gitu, ya. Awalnya sih saya yang namanya saya masih awam, ya, masih bertanya-tanya apa sih itu surat Al-Waqiah, ya. Terus depannya tuh kayak gimana gitu, ya. Yang namanya saya ngaji tuh ngaji dari Al-Baqarah terus gitu, gak tahu saat di dalam Al-Quran itu ada surat-surat khusus, ya. Misalnya surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk, surat Al-Kahfi gitu yang dibaca setiap hari Jumat, mau malamnya atau mau harinya atau sorenya. Terus Al-Mulk dibaca sebelum tidur, menjelang tidur katanya supaya terhindar dari sisa kubur. Dan Al-Waqiah adalah surat pembuka pintu rezeki yang tadinya pintu rezeki kita tertutup jadi terbuka lebar dengan mengamalkan surat Al-Waqiah setiap hari gitu, ya. Kan di sini kita tuh baca Al-Qur'an, ya. Baca Al-Qur'an itu seperti ulama-ulama yang sudah dijelaskan, ya, menjelaskan, dan di dalam Al-Quran pun juga ada, ya, katanya kalau kita setiap hari baca Al-Quran, ketika kita meninggal akan diterangi di alam kubur kita gitu, ya. Terus Al-Quran ini banyak manfaatnya gitu, ya. Salah satu di antaranya saya akan membahas tentang surat Al-Waqiah ini. Nah, keajaiban dari surat Al-Waqiah ini banyak, ya. Salah satu di antaranya pernah saya rasakan. Kan awalnya saya adalah seorang yang malas gitu dalam mengerjakan sholat duha, sholat tahajud gitu, ya. Terus saya biasanya kalau ngaji Quran datar-datar aja gitu, dari Al-Baqarah kemana, satu hari berapa lembar gitu, ya, paling berapa ayat gitu, ya. Tapi setelah saya istiqomah gitu, saya tahu ilmu dari searching di Google juga, di YouTube juga, bahwa Al-Waqiah ini adalah surat membuka pintu rezeki, ya, gitu. Sudah gitu kan, awalnya saya nonton channel Wirda Mansur itu, ya, anaknya Bapak Yusuf Mansur. Awalnya kan saya lihat tuh buka Quran, buka Al-Quran, saya buka, Al-Waqiah panjang amat kata saya, ya. Terus ada 96 ayat gitu, ya, 96 ayat. Terus saya kira-kira saya bisa gak ya gitu ngamalin surat Al-Waqiah sebanyak ini gitu, 96 ayat. Tapi kalau kita mencoba gitu, ya, untuk bisa istiqomah, kita coba, dan alhamdulillah aku coba kan. Dulu kan sempat aku cerita, ya, di channel YouTube yang video sebelumnya yang pernah saya share di bulan Januari itu, ya, keajaiban baca surat Al-Waqiah selama 30 hari ke depan itu, ya, saya udah share gitu, ya. Banyak banget keajaiban yang saya rasakan pada saat itu, ya, mulai dari aku dimasukin ke dalam grup tentang isinya itu orang-orang solehah gitu yang suka mengingatkan untuk zikir pagi, zikir sore,
terus baca Quran, mengingatkan kita untuk sholat tepat waktu gitu ya. Terus ada quotes-quotes yang bersifat positif dalam hidup gitu. Saya dimasukin ke grup itu, mulai dari saya kalau ke kamar mandi tengah malam saya biasanya tidur lagi, sekarang rasanya tuh harus ambil air wudhu gitu dan langsung ngerjain sholat tahajud. Rasanya tuh kalau sekarang tuh kalau misalnya bangun jam 3 apa jam 2 gitu, tidur lagi tuh kayak ngerasa bersalah gitu sama Allah ya, kayak kayak ada berhutang gitu, berhutang ke Allah gitu kalau kita nggak ngelaksanain sholat sunnah gitu. Apalagi kan sepertiga malam terakhir itu sholat tahajud itu adalah waktu yang paling tepat kita untuk curhat kepada Allah gitu ya, di saat orang-orang lagi tidur terlelap, kedinginan gitu ya, mereka tarik selimut lagi kan tidur lagi gitu, udah ke kamar mandi, udah buang air kecil gitu ya. Tapi ketika keistiqomahan itu Allah datangkan, kebaikan itu Allah datangkan lewat keajaiban dari surat Al-Waqiah ini, sekarang kebiasaan aku jadi berubah gitu ya. Yang tadinya males gitu untuk beribadah sholat sunnah, Allah berikan kemudahan gitu ya lewat hidayah itu. Terus biasanya kan kalau aku ngaji itu di satu waktu ya, kalau nggak setelah sholat subuh sama sholat maghrib itu pun cuma berapa ayat ya. Tapi sekarang karena saya udah tahu sharing dari salah satu grup yang diikuti oleh saya, mereka selalu mengingatkan untuk sholat tahajud, sholat duha gitu ya, terus baca Al-Waqiah, terus baca surat Al-Kahfi ketika hari Jumat. Mereka selalu mengingatkan gitu ya, salah satu di antara mereka bertugas untuk mengingatkan baca Al-Kahfi, baca Al-Mulk sebelum tidur. Nah, kebiasaan itu mulai saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari dan alhamdulillah kehidupan itu mulai berubah sedikit demi sedikit ya, walau belum sepenuhnya 100% ya. Yang namanya manusia kita kan nggak sempurna ya, kesempurnaan hanya milik Allah semata gitu ya. Tapi kan setidaknya kita berusaha untuk memperbaiki diri agar keistiqomahan itu bisa kita dapatkan gitu ya lewat hidayah itu. Terus surat Al-Waqiah itu bisa memudahkan segala urusan kita gitu ya. Terus yang tadinya sakit jadi dimudahkan untuk kesembuhannya, proses kesembuhannya. Dan salah satu di antaranya saya akan sharingkan ini nih. Ini bukan iklan ya, cuman ini sharing saya ketika saya baca Al-Waqiah, saya bisa mendapatkan 2 Quran nama ini. Ini anak saya namanya Rizkina dan Rizkita. Nih anak saya ini Rizkina, yang kakaknya ini Rizkita, yang adiknya anak kembar. Ini saya bermula bisa dapat buku nama ini. Awalnya saya baca Al-Waqiah secara rutin gitu ya, sambil berdoa sama Allah, sambil mindset kita tuh diperbaiki, yang tadinya selalu negatif jadi dipositifin. Terus saya berafirmasi juga, scripting juga, afirmasinya gitu, ya Allah, mampukan hamba untuk bisa kembali Quran ini untuk kado ulang tahun anak-anak hamba gitu ya. Terus scriptingnya aku tulis di buku gitu. Terus visualisasinya juga nih ya, law of attraction. Visualisasinya itu ketika aku melihat iklan, kan ada iklan tuh berseliweran ya di Facebook, mau di YouTube, mau di ada selalu iklan Quran ini nih. Terus aku bayangin nih di Quran ini tuh ada tulisan nama putri aku. Ada tulisan nama putri aku di buku ini ya dulu itu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan, Allah datangkan rezeki dari arah yang tadi sangka. Aku bisa membelikan Quran ini untuk putri-putriku pas mereka ulang tahun di kelas 1 SD kalau gak salah ya. Alhamdulillah, ini salah satu keajaiban Al-Waqiah itu mendapatkan 2 Quran ini. Rezekinya datang dari arah yang tadi sangka. Dan alhamdulillah ya, mereka senang gitu ya dibelikan kado berupa Quran nama mereka sendiri ya. Alhamdulillah senang ya Allah, terima kasih. Jadi begitu ya, ketika kita mengamalkan surat Al-Waqiah ini, pikiran kita, mindset kita harus diperbaiki. Yang tadinya kita pikirannya selalu negatif, kita arahkan ke positif, dan terutama law of attraction-nya itu kita terapin ya.
mau diafirmasiin, mau di scriptingin, mau di visualisasiin boleh. Dan sholawatnya juga jangan lupa dikencengin juga ya. Apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi hajat kita, bisa Allah kabulkan gitu. Karena Allah maha sempurna, Allah maha segala-galanya, Allah itu maha baik. Apapun yang menjadi keinginan kita Allah kabulkan, asal kita mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya gitu, seperti yang tercantum di Al-Quran ya. Terus apalagi, jadi intinya selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, selagi kita masih diberikan bernapas di dunia ini, menghirup udara segar, sehat gitu, yuk pergunakan diri kita untuk membaca Al-Quran sehari 1 ayat aja, nggak rugi kok. Banyak manfaat dan banyak khasiatnya untuk diri kita. Hidup kita jadi terarah ke arah yang lebih baik. Yang tadinya kita kikuk dalam membaca Al-Quran nggak fasih, jadi lebih lancar, lebih fasih gitu ya. Terutama mendapat ketenangan dalam hidup gitu ya, dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala juga gitu. Diibaratkan anak kecil ketika sedang meminta uang jajan kepada orang tuanya bilang apa? Jangan jajan terus, nah gitu ya. Tapi Allah nggak bilang gitu. Ketika kita minta sesuatu sama Allah beri, asal kita mau mentaati perintahnya gitu. Balik lagi ke anak kecil tadi. Anak kecil itu misalkan membikinkan teh manis untuk orang tuanya, padahal orang tua itu tidak menyuruh anak kecil itu untuk membikinkan teh manis, tapi karena anak kecil itu ingin berbuat baik, ingin berbakti kepada orang tuanya, dia bikinkan tuh air teh manis kepada orang tuanya, dikasihkan tuh teh manis ke orang tuanya. Kalau ayah misalkan, kalau ayah ini ada teh buat ayah, wah baik banget kan, respon orang tua kan bakal seperti itu. Ya Allah, baik banget ini anak ya, nih ada uang buat jajan. Nah langsung kan ayahnya ngasih ke anaknya. Begitupun dengan Allah juga nggak bakal pelit kok sama makhluknya. Kalau makhluknya pintar merayu Allah dengan cara apa? Dengan cara mentaati perintahnya, dengan cara membaca Al-Quran. Jadi Al-Qurannya itu, ketika kita punya Al-Quran jangan disimpan begitu saja sampai kena debu bertahun-tahun. Al-Quran itu kita rawat, kita bersihkan, kita buka isinya, kita baca 1 ayat demi ayat, kalau bisa satu persatu isi kandungannya kita tahu gitu. Tapi Allah nggak menyuruh kita tahu arti semua dari Al-Quran, enggak. Allah cuma menyuruh kita untuk membacanya. Membaca Al-Quran aja juga udah mendapatkan pahala. Cobain dari sekarang. Yang tadinya kita nggak terbiasa membaca Al-Quran, coba Quran yang ada di rumah buka. Kalau yang udah berdebu, lap, bersihkan, rawat, baca setidaknya 1 hari 1 ayat aja, udah alhamdulillah itu. Jadi cukup sekian ya sharing dari saya tentang baca Al-Waqiah. Begitu banyak keajaiban yang kita rasakan selama mengamalkan Al-Waqiah. Nanti kalau misalnya belum terbiasa, Allah akan biasakan hal itu. Misalkan berat 1 hari 1 surat, nanti lama-lama akan mudah, akan terasa cepet gitu. Rasanya tuh kalau ngaji Al-Waqiah 1 hari 1 kali kurang, tambah lagi 1 hari 2 kali, nanti lama-lama tambah lagi 1 hari 3 kali, dan seterusnya. Nanti kita bakal ketagihan baca Al-Quran. Percaya deh, hidup kita akan berubah kalau kita mau berubah diri kita. Kalau bukan diri kita yang merubah, siapa lagi? Bukan orang lain kan? Makanya jangan tunggu nanti, terapkan sekarang.
Yuk kita perbanyak baca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum.